Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya itu akan mencoba menyampaikan tentang pentingnya rasa percaya diri untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kenapa di season kali ini saya menjelaskan seperti itu? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis biasanya rasa percaya diri itu hilang entah kemana ya, mungkin di telan bumi teman-teman ya. Nah itu jadi di season kali ini sangat penting sekali ya bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis menanamkan rasa percaya diri gitu teman-teman ya, karena untuk rasa percaya diri itu bisa sebagai penunjang untuk pemulihan gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya di kolom komentar, alangkah baiknya kalian itu tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang di awal-awal terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis sampai di tahun-tahun berikut ada pemulihannya, itu sudah saya share. Kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan juga sudah saya share. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang datang, itu juga semuanya sudah saya share ya. Nah makanya bagi teman-teman yang mau bertanya di kolom komentar, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya biar lebih detail dan biar lebih jelas, ketimbang nanti kalian bertanya di kolom komentar kemudian saya menjawabnya agak lambat, agak lama. Karena untuk pertanyaan-pertanyaan itu sangat banyak sekali ya. Jangankan di pertanyaan di video yang terbaru, di video-video yang lama itu masih terus bergulir yang bertanya itu banyak sekali ya. Sampai kewalahan. Nah itu teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih utama jangan lupa ya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa di season kali ini saya itu akan menjelaskan tentang percaya diri untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Jujur teman-teman ya, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, rasa percaya diri saya itu hilang ya. Yang dulu itu orangnya itu sifat saya itu cengos teman-teman ya, sering jahil, sering pede lah. Tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, rasa percaya diri itu hilang ya. Hilang. Kenapa seperti itu? Nah coba mungkin kalau misalnya kalian sedang mengalami juga, coba ingat-ingat. Kalau seandainya sekarang rasa percaya diri itu hilang, apa yang terjadi? Diawali dengan apa? Penyebabnya kenapa? Nah kalau dulu saya itu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, rasa percaya diri hilang itu dikarenakan ada sensasi yang sedang dirasa tidak nyaman. Kemudian pikirannya itu selalu mengarah tentang penyakit, mengarah tentang sensasi, dan yang lebih dominannya itu merasakan tentang keadaan kita sendiri. Jadi kalau mau melakukan sesuatu itu merasa tidak mampu. Jangankan untuk melakukan pekerjaan, untuk bersosialisasi saja kita itu merasa ada sedikit malu ya. Malu terhadap keadaan kita sendiri karena tenaganya nggak ada, lemas. Kemudian untuk ngomong aja itu agak males juga gitu teman-teman ya. Jadi ketika mau menghadapi orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, kita itu ogah ya. Nah itu teman-teman ya, mungkin ada juga sama lah gitu. Tetapi kalau misalkan teman-teman ada yang berbeda ya, mungkin itu pengalaman Anda ya. Tetapi untuk pengalaman saya memang seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk lebih penjelasannya mengenai semangat itu sangat penting bagi teman-teman kita, atau bagi saya sendiri, atau bagi Mas Arpan juga di sini nih. Untuk percaya diri itu sangat penting, itu memang sangat penting ya, karena kepercayaan diri kemudian tekad kita, semangat kita itu sangat penting. Itu
itu untuk menopang atau sebagai penunjang pemulihan gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Karena ketika rasa percaya diri kita ada, kita mau melakukan apapun juga kita itu tidak terbatas, teman-teman ya, tidak terbatas gitu. Dan akhirnya ketika kita mau melakukan apapun tidak terbatas, ya akhirnya seluruh tubuh kita itu terlatih semuanya ya. Olahraganya kita mau gitu, karena mulai di situ ya ada rasa percaya diri. Kemudian bersosialisasi dengan orang lain, ngobrol dengan orang lain kita mau gitu ya, karena ada rasa percaya diri. Dan kemudian ketika ngobrol sama orang lain, melakukan jalan-jalan menyenangkan, olahraga gitu teman-teman ya, pikiran tentang penyakit, pikiran tentang sensasi itu sedikit-sedikit mulai terkikis gitu teman-teman ya, mulai terkikis. Jadi akhirnya timbul rasa semangat, rasa keinginan untuk melakukan hobi-hobi lagi gitu teman-teman ya. Nah itu, biar tidak panjang lebar untuk seputaran rasa semangat, karena memang hari ini saya itu baru pulang kerja. Jadi hari ini kebetulan ditemani sama Mas Arpan. Jadi biarkan dia saja yang menjelaskan gitu teman-teman ya. Karena biar itu sebagai pembanding ya, apakah benar yang saya rasakan itu rasa percaya diri itu sangat penting. Nah nanti kita tanya Mas Arpan, gimana penjelasan Mas Arpan, apakah sangat penting juga untuk pemulihan dia. Nah itu teman-teman, semoga saja sebagai menjadi pembanding buat kalian lah gitu ya. Dan itu sebagai pengalaman buat kita semua gitu teman-teman ya. Silakan jelaskan Mas Arpan, sayanya mau ngerokok dulu. Oh ya, jadi ngomongin masalah rokok lagi nih. Untuk rokok jangan ditiru ya, rokok tidak baik ya. Silakan. Ya. Selamat malam teman-teman. Di sini saya coba untuk sharing, bukan berarti saya menggurui lah ya. Di sini saya cuma pengen berbagi pengalaman juga, karena bisa dikatakan saya pun disebut sembuh total ya belum, cuman sudah membaik lah istilahnya. Nah, untuk pembahasan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang rasa percaya diri untuk menopang percepatan dan pemulihan. Ya, percepatan dan pemulihan asam lambung lah ya intinya. Karena apa? Yang saya rasakan selama ini nih, jadi kita ini seakan-akan kehilangan rasa percaya pada diri kita sendiri ya. Kayak hal seperti ngelakuin aktivitas lah ya, selalu tidak menyenangkan. Nah itu betul, selalu tidak menyenangkan. Karena di pikiran kita ini selalu dihantui dengan rasa cemas, ketakutan. Yang paling dominan apalagi ketakutan kematian. Nah intinya itu sih Pak. Ya intinya paling dominan seluruh orang yang ngerasa cemas, panik, ujung-ujungnya takut mati sih sebenarnya. Kayak kita lah ya, ada rasa kayak kebas, terus dada berdebar, napas ngap, pasti ujung-ujungnya pemikiran tuh pasti ke kematian ya intinya gitu kan. Terus kayak ini, oh ya untuk teman-teman nih, usahakan oke lah kita menjaga pola makan lah ya, istilahnya pola makan. Cuman saran dari saya juga tidak selalu terus-terusan memantang. Karena kalau gini sih, banyak teman-teman yang bilang, aduh kenapa BB saya turun. Ya karena makanan yang kalian konsumsi itu ya itu aja gitu loh. Ya intinya saya nggak mengajarkan untuk barbar juga enggak. Cuman ya setidaknya cobalah sekali-kali mah boleh kali gitu kan. Karena saya pun dulu begitu, jadi nggak yang terus makan sayur enggak. Jadi saya tuh coba nih sedikit-sedikit lah melatih lambung kalian juga, karena dengan cara seperti itu kalian bakalan tahu nih lambung kita nih udah kuat atau belum gitu kan. Terus kita nih udah sembuh, membaik atau belum gitu kan. Karena untuk masuk makanan itu yang beraneka ragam itu sangat penting sekali Mas Arpan. Nah, gitu. Betul. Karena yang namanya gizi, protein itu tidak bisa diambil dari beberapa jenis makanan. Iya. Gitu. Jadi dan terkadang banyak makanan. Semua orang pun berbeda-beda ya. Iya. Berbeda-beda loh. Jadi nggak sama, misalkan saya makan A, terus kalian makan A, kalian sakit, saya ngerasa enggak, karena kita nih emang beda cara penyembuhan pun ya. Setiap orang itu tubuhnya itu pencernanya itu sensitifnya itu berbeda-beda. Contoh lah kalau misalnya Mas Arpan makan udang misalnya nggak apa-apa, nah saya mungkin makan udang gatal-gatal. Seperti itu. Jadi intinya gini, tanemin aja sih keyakinan, sugesti lah ya, sugesti ke makanan itu gimana caranya kita ini makan
kayak dulu lah sebelum kita kena asam lambung, kita ini kan nggak pernah kayak sugesti makan nih. Contoh kecil, kita makan ikan yang agak pedas dikit, terus sebelum makan langsung mikirnya tuh, aduh jangan-jangan saya udah makan lagi, udah makan gini tuh, bakal datang nih gitu kan. Nggak usah selalu seperti itu. Intinya, kalaupun ada yang kerasa, ya udahlah coba belajar untuk bodo amat. Soalnya kata bodo amat nih yang saya rasain nih ya, kata bodo amat itu luar biasa malah. Ya sebab karena untuk asam lambung itu sensasinya sensasi rumahan, jadi nggak usah dipikirkan yang terlalu besar gitu. Kalau misalnya kalian sudah paham, justru sensasi asam lambung itu sensasi rumahan sih sebetulnya, hal yang sangat wajar. Nah itu. Terus kedua, dari keseharian kayak kita pengen jalan-jalan, olahraga, terus main, sebisa mungkin udah lepaskanlah semua rasa kecemasannya. Coba deh untuk percaya kepada diri kita sendiri, karena jujur ya, setelah kita sakit kayak gini tuh, rasa percaya diri kita nih nol, hilang. Kita nih jangankan ke orang lain, ke diri sendiri pun kita nggak percaya rasanya. Padahal sangat penting untuk mempercayai diri sendiri. Untuk bangkit itu emang sangat penting sih. Yang saya rasakan pun sama. Dulu sebelum saya seperti ini, ya jangankan main ke tempat Bapak Abdurrahman, untuk keluar rumah pun saya takut juga, saya takut. Sekarang alhamdulillah saya bisa ketemu idola saya nih, Pak Abdurrahman. Rumahnya jauh. Asli. Bisa main malam-malam di sini. Saya sekarang jujur saya udah mulai makan yang kayak makan bakso lah. Intinya makan-makan yang dulu sebelum saya sakit, saya udah makan lagi semuanya. Dan apa yang saya rasa emang ada kerasa kayak kemarin lah. Tadi pun saya makan sambal, makan yang pedas, gorengan. Di perut ya? Di perut emang ada kerasa, cuman saya pikir lagi, dulu juga sama sih. Iya. Kalaupun makan sambal ya otomatis pasti panas perut gitu Pak ya. Iya, dulu juga sebelum terkena gangguan asam lambung kan kalau makan sambal kebanyakan ya pasti panas perut ya. Intinya. Tapi berbeda ketika sekarang terkena gangguan asam lambung, ketika makan sambal itu perutnya panas. Mikirnya kemana-mana ya. Mikirnya kemana-mana. Nah itu berarti pikirannya belum bisa terjaga. Nah intinya sih saya sih sharingnya di sini tentang pikiran juga ya. Karena penting sih asam lambung ini kan nyambung ya Pak ya ke pikiran juga kan. Iya. Asam lambungnya sedang tidak baik ya naiklah ke pikiran, jadi kemana-mana. Pikirannya nggak baik juga, asam lambungnya naik gitu kan. Nah jadi intinya jagalah selalu pikirannya. Kalaupun kalian masih takut ya sudah. Saya juga nggak maksa kan di sini. Intinya kalaupun kalian pengen coba, sok coba aja makan. Kayak makan pedas, cuman volumenya aja yang diatur lah, nggak usah yang langsung. Tapi kalau yang lagi parah-parahnya sebaiknya hindari dulu. Kalau misalkan kalian mau coba, nanti cobanya itu diambang kesembuhannya itu di 90% lah. Nah gitu. Itu betul. Saya pun nyoba udah 90%, 100% sih intinya. Iya. Saya udah nyoba tuh emang dulu. Kalau di medisnya masih 40% atau 50%, 60% sebaiknya jangan dulu. Nah itu. Karena itu medisnya kan ya. Tetapi kalau medisnya sudah nggak ada, dominannya paling di pikiran, ya sudah coba saja dulu. Tapi dengan kapasitas sedikit saja. Gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan lah ya Pak ya. Iya. Karena saya pun makan sambal nggak yang kayak dulu sih. Kalau dulu saya bikin sambal sendiri, saya makan sendiri gitu kan. Kalau sekarang ya sewajarnya saja lah, intinya gitu. Kalau Mas Arfan sekarang doyannya sendal jepit. Belum sendal jepit. Duh, saya sekarang bisa ketawa-ketawa loh. Sampai sepatu. Nah, dulu. Jangankan untuk ketawa ya. Muka ini bersuram durja tuh bener. Bermuram durja dulu. Kalau sekarang ya nih dulu kalau misalnya makan makanan gorengan kayak begini nih, saya makan gorengan kayak begini, udah pasti jadilah. Gitu. Tapi sekarang Mas Arfan selalu bawa tiap datang sini bawa yang kayak gitu. Ya pokoknya intinya gitulah, tanamin aja rasa percaya diri kalian. Jadi istilahnya gini, kita nih harus mengimani juga diri kita sendiri ya. Kan iman itu sama dengan percaya kan Pak? Iya. Jadi intinya kita juga harus percaya kepada diri kita bahwa kita ini mampu.
mampu untuk menyembuhkan diri sendiri tanpa obat, tanpa herbal. Karena gini ya, dokter pun pasti bilangnya yang bisa sembuh itu dari diri kamu sendiri. Saya hanya membantu, sebatas membantu saja pemulihan. Betul nggak, Pak Abdul? Emang betul sih. Jadi kalau misalkan kita yang nggak bangkit, mau siapa lagi teman-teman? Kalau misalkan orang lain, kamu harus bangkit, yang sakitnya juga lu, gitu kan gitu. Kasarnya gitu. Dokter sehebat apapun, tetap aja kalau di diri kitanya ini ngerasa nggak percaya diri atau nggak ada semangat buat bangkit, pasti sulit sih untuk sembuh. Jadi intinya kita nih harus percaya bahwa kita ini bakal sembuh, kita nih bakal sehat lagi seperti dulu. Tanamkan saja di pikiran kalian bahwa yakinlah saya harus bangkit gitu. Ini juga dulu sempat nanya ya, Pak ini asam lambungnya bakal sembuh nggak? Rewel amat saya bilang. Nah, gitu. Dulu bakal sembuh saya bilang. Kayak anak kecil ya Pak ya. Tiap-tiap ini saya nelpon ke Pak Abdul Rahman ya, apalagi pas begitu gangguan cemas datang nih, panik datang. Pak, ini saya ngerasain ini nih Pak. Dulu pernah ya, sempat saya pas nelpon, saya ketawain dia. Udahlah nggak usah banyak telepon, saya bilang ganggu aja nih, sembuh saya bilang gitu, sembuh. Iya. Gitu. Emang sekarang kan udah mulai membaik ya, tapi di awal rasa cemasnya sangat besar sekali teman-teman ya. Iya, saya pun merasakan seperti itulah. Dan jangankan orang lain, saya pribadi juga dulu sempat ngalami cemas berlebihnya itu gitu ya. Dulu sempat itu selama hampir berapa minggu, lama juga ya. Itu saya selalu meratapi nasib ya, selalu nangis gitu. Ketemu sama orang curhat nangis gitu kan ya. Ada orang nanya kenapa nih? Aduh sakitnya gimana? Kok sakitnya nggak sembuh? Iya nih, saya sakit begini nggak bisa. Nangis lagi. Dulu memang saya seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalau untuk saat ini, kalau mengingat kejadian dulu, malu rasanya saya itu ya. Kenapa seperti itu? Karena untuk gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu sebetulnya penyakit sepele. Kalian pasti marah lah. Apalagi yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya. Saya ngomong masalah asam lambung itu sepele, pasti kalian marah gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kalian sudah mulai membaik. Oh ternyata iya bener ya, itu cuma sepele gitu ya. Gangguan rumahan dan penanganannya juga harus dengan cara rumahan biar lebih baik. Kalau seandainya kalian ada sensasi, kalau seandainya mulai paham, itu kalian tidak rindu-rindu obat ya, tidak rindu-rindu herbal gitu teman-teman ya. Karena alangkah baiknya menurut saya pribadi nih ya, menurut pengalaman saya, alangkah baiknya asam lambung dan arteritis psikosomatis itu ditanganinya dengan secara rumahan, bukan sama obat. Karena apa? Ingat ya, untuk kita itu gangguannya itu pencernaan. Yang namanya pencernaan itu sensitif teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau membaik, alangkah baiknya itu kita menjaga apa yang dimasukkannya gitu teman-teman. Termasuk obat-obat kimia, herbal-herbal yang gak jelas, yang justru nanti akan menambah merusak. Ada lagi yang pertanyaan begini, Pak tetapi saya itu konsumsi herbal, konsumsi obat ini ternyata membaik. Ya kalau misalkan itu membaik ya bandingkan dengan orang-orang yang tidak menggunakan apa-apa ya. Apakah dia juga membaik? Nah sekarang kita lihat keuntungan dan kerugiannya dari mana. Yang namanya pakai herbal, pakai obat berarti kan memerlukan biaya untuk membelinya teman-teman ya. Tetapi yang berbeda dengan orang yang tidak menggunakan apa-apa, tidak menggunakan uang ya, tidak keluar uang sepeser pun gitu teman-teman. Jadi itu ada nilai ekonomisnya gitu teman-teman ya. Apalagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis untuk perekonomian sangat terganggu sekali. Jujur, saya juga dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis berhenti bekerja dan gak ada penghasilan gitu teman-teman ya. Ketika mau konsumsi obat saya harus beli, uangnya dari mana? Kan saya nggak kerja gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika mulai memahami ternyata oh ini penyakit rumahan dan bisa diobatinya juga, bisa ditanganinya juga dengan sangat sederhana. Akhirnya ketika tidak menggunakan obat, tidak menggunakan herbal, akhirnya perbaikannya sangat cepat sekali. Kenapa seperti itu? Karena pencernaannya terjaga teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Lanjut, saya mau ngerokok dulu. Jangan. Bukan ngerokok, bukan. Ya pokoknya intinya seperti itulah teman-teman ya. Jadi kalian itu tanamkanlah rasa percaya diri yang besar terhadap diri kalian. Masa gini ya, kalian bisa menanamkan rasa takut kalian yang begitu besar, tapi kalian tidak bisa menanamkan rasa percaya diri kalian yang besar juga ke dalam pikiran kalian gitu kan. Ya intinya saya dulu waktu lagi parah-parahnya, saya takut minum kopi. Jujur, saya takut minum kopi. Sekarang, alah, udahlah. Kopi ini
istilahnya ini bukan racun lah ya. Jadi ya saya minum gitu kan. Ya tapi untuk kalian yang masih parah ya saya saranin jagalah pola makannya, Perhatikan juga. pola hidupnya juga, pola pikirnya nih yang paling penting nih di pola pikir. Nah, untuk kalian nih yang susah tidur pun saran saya jangan terlalu memaksakan pengen tidur. Karena apa? Karena itu bisa membuat kalian stres. Intinya gini ya. Waktunya tidur pun nanti kalaupun kita udah ngantuk banget kita bakal tidur. Oke, saya ngerasain dulu nih. Namanya lagi parah-parahnya kan susah tidur ya Pak ya. Istilahnya kebangun, terus pengen tidur lagi tuh susah karena cemas, istilahnya kan gitu. Nah, saya pelajari terus-terusan. Jadi semakin saya neken untuk pengen tidur cepat gitu kan, itu malah stres ke kitanya. Malah naik lagi asam lambungnya. Yang penting untuk tidur itu cuma dibiasakan saja sih. Iya, intinya dulu gitu. juga saya begitulah. Untuk tidur itu sangat sulit sekali ya. Tetapi karena dibiasakan setelah sholat isya itu kita rebahan gitu teman-teman ya, kemudian stop berpikir yang aneh-aneh. Bantu saja dengan baca sholawatan, wiridan. Nanti memang di awal-awal agak sulit juga, tetapi kalau misalnya kita lakukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nanti lambat laun kita terbiasa dan rasa kantuk itu datang ya Dengan setiap jam 8 malam itu datang dengan sendirinya tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan. Karena kenapa? Karena kita mulai terbiasa rebahan dari sesudah sholat isya teman-teman ya. Biasanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung kena ascites psikosomatis sulit tidur itu ya biasanya gitu ya, ketika rebahan berpikirnya kemana-mana, kemudian ditambah lagi main-main HP, apalagi main gadget, main game ya. Nah itu yang sulit ya. Jadi biasanya kan ada peribahasa begini ya, kalau seandainya main HP, main game kayak gitu, nanti juga kalau misalnya ngantuk suka tidur kayak gitu. Justru enggak, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung kena ascites psikosomatis enggak kesana gitu teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya kalian stop ya bermain-main HP, main-main game. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung kena ascites psikosomatis setelah sholat isya, alangkah baiknya kalian rebahan saja. Rebahan saja, nyantai aja, relax pikirannya, jangan kemana-mana, jangan berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi. Bantu saja, fokus saja dengan baca basmalah, baca wiridan. Nanti awal akhir tanpa kita sadari kita sudah bangun-bangunnya itu pagi hari aja gitu, dan itu mulai terbiasa gitu teman-teman ya. Oh iya, satu lagi nih Pak Abdul Rahman, maaf ya saya potong nih. Ini nggak kalah pentingnya nih buat kalian. Jangan lupa olahraga minimal 30 menit per hari. Nah itu sangat penting sekali. Itu walaupun misalkan kalian nih takut untuk jogging atau jalan-jalan, nggak apa-apa, cukup aja latihan stretching lah di tempat yoga atau meditasi lah, intinya gitu. Yang penting apa ya, jadi dengan olahraga si kecemasan itu bisa teredam loh, karena dengan keluarnya keringat, jadi rasa cemas itu ya menurut saya pribadi nih ya, pengalaman saya pribadi, begitu saya stretching keluar keringat di badan, rasanya tuh kayak plong aja, rasa cemas tuh mendadak hilang, intinya gitu. Iya. Jadi jangan lupa olahraga lah kalau masukan dari saya, yang penting tuh Pak. Ya, nah itu teman-teman ya, video tentang ngobrol kita sama Mas Arpan. Sebelum videonya saya akhiri, saya ucapkan terima kasih sama Mas Dian Nugraha. Mas Dian Nugraha itu tadi itu share video dia di perkampungannya dia, share di di ASEAN Village ya. Dan itu dia kirim ke nomor WA adik saya, dan kemudian karena memang adik saya yang sering edit video, karena untuk saya itu nggak bisa edit video teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Dian Nugraha yang sudah kirim videonya. Di videonya juga dia jelaskan itu, padahal itu videonya untuk di ASEAN Village, untuk bukan penyakit ya, tetapi di videonya dia jelaskan masalah tentang penyakit juga, rasa cemasnya dia jelaskan di video tersebut. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu videonya tentang Mas Dian Nugraha dan dia jelaskan tentang rasa cemasnya, itu sudah saya share di videonya di channelnya ASEAN Village. Tengok ya di ASEAN Village. Dan bagi teman-teman yang kalau misalkan Pak, saya juga pengen dong kirim video saya tentang alam-alam atau perkampungan saya, boleh, dan itu saya sangat terbantu sekali teman-teman ya. Dan kalian bisa kirimkan ke nomor WA yang ada nanti di video di deskripsi lah gitu ya. Jadi bisa dikirimkan ke sana. Semoga saja nanti bisa ditampilkan gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Ini karena durasinya udah lama ya, 24 menit lebih nih. Cantikan videonya teman-teman ya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja kalian itu setelah menonton video ini
menjadi lebih baik lah. Amin. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria agar masih tetap bisa menemani kalian. Dan saya juga tidak lupa mendoakan kalian yang belum membaik. Semoga saja keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi, karena memang keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jangan lupa ya bagi teman-teman yang mempunyai video perkampungan yang indah-indah atau yang nyaman-nyaman, atau misalkan kegiatan kalian juga bolehlah kalian videokan. Cara videonya itu HP-nya jangan diberdiriin ya. Di landscape. Ya di landscape aja. Kemudian durasinya minimal 10 menit teman-teman ya. Jadi kalau cara ngirimnya juga memang agak sulit sih kalau misalnya 10 menit. Jadi cara ngirimnya itu paling dipotong-potong ya, sekitar 2 menit lah. Jadi kalau misalnya 10 menit itu bisa menjadi 5 video teman-teman. Nanti insya Allah lah kalau misalkan videonya bagus, nanti akan saya share di di Asian Village gitu teman-teman. Dan kalau misalnya nggak bagus juga nggak apa-apa lah, nanti saya share, yang penting banyak lah durasinya ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, saya hentikan videonya ya. Selamat ketemu lagi nanti di channelnya Abdul Rahman, masih tetap seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Saya hentikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.